sih Pak? Ada apa? Kamu ini loh Bu, ini Aku benar-benar curiga. Jangan-jangan dia telah berselingkuh. Kamu penipu, Pak yang ngomong lagi. saya nggak penipu, saya bener Pak. Mana buktinya? Pak, tapi kan sabar butuh dulu, Pak. waktu, butuh waktu. Sekarang siapa yang jadi kades? Hah? Sekarang siapa? Lama-lama aku jadi ikut terpengaruh. Apalagi belakangan ini suamiku mulai berubah. Dandannya terlihat aneh. Sikapnya juga mulai berubah. Saya itu barusan diminta tolong dengan orang-orang untuk menjaga penyakitnya dia. Bapak kok ditanyain marah-marah sih? Lagian sekarang ini Bapak Iya pulang. udahlah, kamu gak ikut campurin masalah ini. Bu, yang penting ibu di rumah semua kebutuhan ibu saya cukupi. Gak bisa begitu dong Pak, aku kan istrimu. Iya, tapi istri nggak boleh seperti itu. Aku kan mau tahu kamu kemana aja, ngapain aja di luar sana. Kamu nggak perlu tahu. Dia menjadi seorang yang dingin. Tapi sebagai seorang istri aku juga berhak tahu. Aku dibilang istri yang cerewet dan gak sabaran. Tanyain malah marah-marah sih Pak. Kamu nggak perlu tahu pokoknya itu. Yang penting kebutuhan ibu apa di rumah tak cukupi. Mana bisa begitu? Aku istri. Asal betul. Mas Indro bilang aku nggak perlu tahu apa pekerjaannya selama ini. Yang penting kebutuhanku dan Mira tercukupi. Di beberapa hari yang lalu, aku kedatangan seorang wanita dengan beberapa orang. Dia marah-marah minta pertanggungjawaban suamiku. Pak, mana janji-janjimu, Pak? Hah? Saya ini sudah habis-habisan. Sabar Bu, sabar. Saya nggak mau tahu itu. Rasa curiga mampu menggerakkan orang untuk melakukan apa saja demi sebuah pembuktian. Lalu apakah yang akan terjadi pada Retno selanjutnya? Tetap ikuti kisah. Dan dia menagih janji-janji suamiku. Suamiku dipukuli hingga babak belur. Aku jadi bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan suamiku. Banyak kabar yang beredar kalau suamiku itu suka berbuat gak senonoh sama pasiennya. Pak, mana janji-janjimu, Pak? Hah? Saya ini sudah habis-habisan. Sabar Bu, sabar. Saya nggak mau tahu itu. Sabar dulu. Baru sampai bagaimana lagi, Pak? Iya, Coba. Iya, kan ada waktu. Ada apa sih Pak? Ada apa? Kamu ini loh Bu, ini Aku benar-benar curiga. Jangan-jangan dia telah berselingkuh. Kamu penipu, Pak yang ngomong lagi. saya nggak penipu, saya bener Pak. Mana buktinya? Iya, Pak, tapi kan sabar butuh dulu, Pak. waktu, butuh waktu. Sekarang siapa yang jadi kades? Hah? Sekarang siapa? Semua syarat aku Pak, berikan. sabar Pak, sabar Pak. Kamu yang penipu kamu. Hah? Ampun, ampun. Ampun, ampun. Rasain kamu. Ampun Pak. Ibu bangun. Ampun. Asal ibu Ampun. tahu ya, semua syarat saya sudah berikan. Sampai suami ibu menidurin saya. Ngerti? Ternyata suamiku seorang dukun campur. Aku gak kuat menerima semua ini. Aku tidak percaya masa suamiku seperti itu.
Tudingan orang terhadap suaminya lama-lama mulai terbuka. Retno merasa ada yang disembunyikan Hendro darinya. Lalu apakah yang akan dilakukan Retno untuk membuktikan kecurigaannya itu? Dan mampukah Retno untuk menghadapi semua kecurigaannya ini? Aku juga memang benar-benar baik dalam kamarnya. Dan banyak sesajen-sesajen dan keras-keras. Aduh. Aku gak kuat melihat suamiku dengan keadaan seperti ini. Dan suamiku sudah gak peduli lagi denganku. Aku jijik melihat suamiku sendiri. Aku benci dengan semua kelakuannya. Aku malu. Aku memutuskan untuk kabur dari rumah. Aku muak dengan semua hinaan ini. Tapi ternyata pelarianku ini juga tak menyelesaikan masalah. Ada seorang temanku yang memberitahu aku kalau suamiku diusir warga sekitar rumahku. Dan sekarang Mas Indro nggak tahu pergi kemana. Aja Ibu. Iya Pak, saya pergi ninggalin rumah Pak. Saya benci sama suami saya. Pak Hendro itu diusir Bu di kampung. Sir, Diusir semua, orang kampung udah tahu semua. Kalau banyak pasiennya Pak Hendro itu dicabuli. Di satu sisi, aku merasa kasihan sama suamiku. Tapi di sisi lain, aku juga benci. Aku ingin minta maaf kepada siapa saja yang pernah menjadi korban suami. terus saya cari suami saya kemana Pak? Ya itu saya nggak sudah Ibu ya. Saya nggak enak kalau nanti orang kampung nanti tidak saya sekongkol dengan Pak Hendro. Terus suami saya perginya kemana Pak? Saya nggak ngerti. Terus saya cari dia kemana Pak? Pak Hendro. Sekarang aku bingung. Aku harus melakukan apa? Apakah aku harus mencarinya dan menyadarkannya dan memulai hidup ini dari awal? Dengan resiko orang-orang mengucilkanku. Apakah aku harus tetap membiarkannya dengan resiko kehidupannya semakin terjerumus dan korban semakin banyak? Aku benar-benar bingung dengan semua ini. Tuhan, berikan jawaban atas semua masalah ini ya Tuhan.